misalnya plaknya 70%, aliran darahnya kan tinggal sisa 30%. Waktu plaknya robek, terjadilah proses penggumpalan darah, mau nutup si robekan itu, tapi gumpalan darah yang terjadi itu malah menutup semua sisa area yang 30% tadi, sehingga akhirnya malah jadi tersumbat. Itu yang kita sebut serangan jantung. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di Seputar Jantung. Jadi bersama saya Rin, saya host kali ini, dan bersama tentu aja yaitu Dr. JJ. Gimana kabarnya, Dok? Kabar baik. Kabar baik ya? Gimana nih? Ini host baru nih, Dok. Ada sesuatu nggak nih? Terima kasih Rin udah mau bergabung dan bantu saya jadi host di acara ngobrol ya seputar jantung bareng saya. Kemarin kan kita udah bahas sih, Dok, ada gejalanya, pemasangan juga udah dokter bahas kan. Tapi kemarin dokter udah menjanjikan yaitu pengen bahas obatnya atau alternatif dari ring jantung. Oke, jadi memang awal-awal kita udah bahas tadi definisinya apa, kemudian keluhan atau gejala-gejalanya apa, dan kita udah jelasin juga bagaimana penanganan yang utama, penanganan yang memang pertolongannya adalah dengan pemasangan ring. Tapi waktu itu juga kita udah ngomong-ngomong bahwa kadang-kadang ada orang yang nggak mau dipasang ring, jadi entah karena pemahamannya yang pasiennya pokoknya kekeh gitu, kalau bahasa Sunda bilang dia ngotot, dia nggak mau dipasang ring bagaimanapun juga, atau dia berada di kota atau letak geografis yang memang nggak ada. Oh, itu ngaruh juga letak geografis? Maksudnya misalnya di kota tertentu yang memang rumah sakitnya nggak ada alatnya, atau belum ada tenaga dokternya yang bisa melakukan, sehingga memang nggak bisa dilakukan. Kalau minta dikirim ke kota terdekat yang ada alatnya atau ada dokternya, itu kalau perjalanan menuju kota tersebut atau ke fasilitas kesehatan tersebut lebih dari 2 jam, itu udah terlambat. Jadi sebaiknya kita lakukan pertolongan dulu. Nah, pertolongannya memang ada obat yang bisa kita berikan. Nah, obat itu yang akan kita bahas hari ini. Obatnya itu namanya trombolitik atau fibrinolitik. Ini obat yang sama, cuman namanya ada yang bilang trombolitik, fibrinolitik, obat yang sama. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa sederhananya obat pelumer atau penghancur gumpalan darah. Jadi obat itu bekerja dengan cara melumerkan atau menghancurkan gumpalan darah. Nah, saya jelaskan dulu sama teman-teman, sama Rin, mengingatkan kembali apa yang terjadi dengan serangan jantung supaya paham kenapa obat jenis ini yang kita kasih. Nah, serangan jantung seperti udah kita bahas sebelumnya, serangan jantung itu terjadi karena pembuluh darah koroner tiba-tiba tersumbat. Gimana kejadian sumbatannya? Tadinya di pembuluh darah koroner itu ada plak. Nah, suatu saat tiba-tiba plak itu robek. Yang kita bilang serangan jantung itu karena plaknya robek, ya. Dan itu terjadi mendadak. Robek. Nah, robekan itu kemudian merangsang proses penggumpalan darah. Yang tujuannya sebetulnya penggumpalan darah itu untuk menutup robekannya itu supaya tidak berlanjut, tidak terjadi perdarahan. Jadi tujuannya sebetulnya adalah baik sebetulnya. Tetapi terjadinya gumpalan darah di atas robekan plak itu akibatnya malah menutup aliran darah, karena ini pembuluh darah, ada plak lalu robek. Sebetulnya ada plak di situ saja sudah menyebabkan aliran darah sudah berkurang. Misalnya plaknya 70%, aliran darahnya kan tinggal sisa 30%. Waktu plaknya robek, lalu terjadilah proses penggumpalan darah, mau nutup si robekan itu, tapi gumpalan darah yang terjadi itu malah menutup semua sisa area yang 30% tadi, sehingga akhirnya malah jadi tersumbat. Itu yang kita sebut serangan jantung. Nah, sekarang bagaimana cara menanganinya supaya si gumpalan darah itu bisa lumer? Nah, itu makanya prinsipnya adalah kita berikan namanya obat trombolitik tadi untuk melumerkan gumpalan darah. Pemberian obat itu kalau dengan logika berpikir kita sekarang itu masuk akal gitu ya. Maksudnya ya namanya ada gumpalan darah, kita kasih aja. Tetapi logika itu dulu nggak begitu. Zaman tahun 70-an para dokter percayanya bukan begitu.
Mereka percayanya kalau orang serangan jantung tuh pada awal-awal serangan jantung mungkin terbentuk darah menggumpal. Tapi dengan berjalannya waktu itu terjadi lumer sendirinya. Dulu dipercaya bahwa itu bisa sebagian bisa larut, sehingga tidak semuanya itu tersumbat begitu saja. Sehingga mereka juga zaman itu tidak terpikir begitu bahwa pengobatannya itu harus diberikan obat pengencer darah. Itu di tahun 70-an. Tahun ya, dokternya itu Dr. Evan de Wood. Nah, itu yang dia menuliskan teori dia bahwa itu harusnya itu terjadinya kayak gitu yang tadi saya ceritakan tadi. Proses gumpalan darah dan proses lumernya gumpalan itu memang terjadi seperti perang begitu. Seperti perang. Jadi tubuh kita itu kalau ini robek, keluar darah, maka tubuh kita akan kasih sinyal, ada yang berdarah. Harus bikin darahnya menggumpal. Proses penggumpalan darah. Tapi kalau penggumpalan darahnya berlebihan, di dalam tubuh kadang-kadang terbentuk gumpalan-gumpalan darah berlebihan. Misalnya di vena namanya ya, ada gumpalan darah yang berlebihan, maka tubuh kita kasih sinyal lagi ke otak, ada gumpalan darah, tolong dihancurkan. Jadi tubuh kita punya kemampuan juga untuk menghancurkan. Nah, waktu terjadi tadi gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah koroner itu memang terjadi peperangan antara proses yang ini mau menggumpal, yang ini mau mengencerkan, mau melumerkan begitu. Nah, sekarang tinggal mana yang menang. Nah, pada orang yang serangan jantung, sebagian besar yang menang itu yang menggumpalnya. Nah, itu yang dulu Dr. Evan de Wood dan teman-teman itu waktu itu berpikiran nanti lama-lama juga pelan-pelan akan lumer dengan berjalannya waktu. Ternyata pada sebagian besar pasien yang serangan jantung itu tidak terjadi lumer begitu. Tetap aja gumpal. Gumpal di situ yang lama-lama gumpalannya makin lama makin keras. Nah, untungnya pada tahun 80-an ada beberapa dokter yang dari Rusia, ini Dr. Chasov namanya, dari Jerman Dr. Rentrop. Ini menjelang akhir tahun 70-an, menjelang awal-awal 80-an. Mereka menemukan satu obat yang namanya obat streptokinase. Tadi yang kita bahas itu trombolitik, obat yang bisa menghancurkan itu. Nah, obat ini sebetulnya dari satu kuman yang kita kenal sebagai Streptococcus hemolyticus. Jadi diambil dari kuman itu, satu bagian dari kuman itu yang ternyata punya kemampuan untuk mengaktifkan si penghancur gumpalan dari tubuh kita. Jadi dibantu dari luar begitu. Tadi kan ini terbentuk gumpalan, lalu ada yang melumerkan, tapi kalah yang melumerkan. Dikasih obat ini, dibantu ini supaya dia lebih kuat untuk melumerkan. Nah, obat itulah kemudian diberikan pada tahun 80-an dan ternyata berhasil bisa melumerkan dan menolong pasien-pasien yang kena serangan jantung. Nah, obat ini kemudian menandai era reperfusi. Reperfusi itu dari kata re dan perfusi. Re itu artinya kembali. Perfusi itu artinya aliran darah. Jadi aliran darahnya dibuka kembali. Yang aliran darahnya tadinya tersumbat karena darah menggumpal, karena diberi obat ini, jadi mengalir kembali. Dan itu satu penemuan yang luar biasa pada masa itu, karena dengan adanya obat ini, kemudian orang-orang yang kena serangan jantung itu angka meninggalnya sangat jauh menurun gitu. Dan itu betul-betul satu kemajuan yang luar biasa pada waktu itu. Nah, sekarang siapa saja pasien yang cocok diberikan obat ini? Oh, berarti obat itu nggak semua orang bisa menggunakan obat ini? Ya, obat ini ada terbatas, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya yang bisa menggunakan obat ini. Dokter bisa coba jelasin? Jadi obat ini bekerja dengan cara tadi menghancurkan gumpalan darah. Tetapi gumpalan darah seperti saya ceritakan tadi kan dengan berjalannya waktu makin lama dia kan makin mengeras. Sehingga obat ini kalau sudah kerasnya sudah sampai keras banget itu, obat ini udah makin kecil kemampuan dia untuk melumerkan. Itu masuk akal gitu ya. Nah, itu batasan waktunya 12 jam. 12 jam dari pertama kali si pasiennya mengeluh sakit dada. Jadi dia bukan dari datang ke rumah sakit. Jadi ini pasien sakit dada, terus dia datang ke rumah sakit, terus ditanya kan, udah berapa jam sakitnya? Oh, udah 3 jam. Berarti jarak dia, batas dia sampai obat ini bisa dikasihkan tinggal 9 jam. Tetapi tentu saja lebih cepat, lebih baik.
Kalau dikasih di bawah 1 jam itu paling bagus. Ya, pasti ya. Kalau di bawah 3 jam masih oke. Masih oke. Tapi kalau di atas 3 jam sampai 12 jam itu masih boleh sebetulnya, tapi efektivitas dari obat ini sudah menurun. Jauh berkurang. Jauh berkurang dibandingkan kalau 1 jam begitu. Iya. Kalau 1 jam, kalau sebelum 1 jam kita berikan obat ini, itu hampir sama seperti kita pasang ring, tetapi resiko perdarahan lebih besar pada pemberian obat ini. Kenapa resiko perdarahan? Jelas obat ini mengencerkan, menghancurkan gumpalan darah, sehingga efek sampingnya darah jadi lebih encer, jadi lebih mudah perdarahan. Ya. Tapi kalau udah di atas 1 jam itu memang jauh lebih bagus pemasangan ring, gitu. Penggunaan pasang ring. Iya. Nah, obat ini juga harus diseleksi pasiennya. Jadi pasien-pasien yang memiliki riwayat perdarahan yang berat, itu nggak boleh dikasih obat. Riwayat stroke nggak boleh dikasih. Baru dioperasi misalnya seminggu yang lalu operasi besar ada perdarahan, ya kita nggak berani kasih. Atau tensinya kelewat tinggi, atau tensinya kelewat rendah, nggak bisa dikasih. Jadi memang banyak syaratnya pemberian obat ini. Tidak sembarang juga pasien-pasien semua dikasih obat ini. Kalau udah lewat 12 jam kita nggak bisa kasih juga, gitu. Karena kalau lewat 12 jam lebih banyak resikonya daripada manfaat obat ini. Itu dokter yang menentukan. Berarti di lain hal obat pun walaupun dia alternatif untuk pasang ring, berarti dia juga punya resiko-resiko juga ya, Dok? Ada. Nah, resiko perdarahan itu yang terutama kita harus pantau. Jadi dokter sebelum memberikan obat ini akan tanya pasien dan keluarga pasien, kalau pasiennya nggak ada kontraindikasi namanya, nggak ada resiko perdarahan, kemungkinan terjadi efek samping perdarahan atau komplikasi perdarahan dengan pemberian si trombolitik atau streptokinase ini sebetulnya sangat rendah ya, di bawah 1%. Jadi itu cukup aman kalau pasiennya tidak ada riwayat perdarahan. Gitu. Nah, kita kan udah tahu tuh fungsinya, resikonya juga seperti apa. Kalau kita versuskan, kita bandingkan dengan ring jantung, efektifan mana? Mungkin sama atau mungkin ringnya justru lebih bagus atau obatnya? Kalau kita lihat. Kalau efektif, jelas efektif pemasangan ring. Ya kita udah bahas kemarin, ada dokter-dokter yang membandingkan antara pemasangan ring sama penggunaan obat. Ingat ceritanya waktu itu ya. Jadi si dokter yang pertama yang menemukan metode dengan pemasangan ring, dia belum pakai pasang ring. Dulu juga masih pakai lewat paha sini, di balon saja. Dibandingkan dengan pakai obat, ternyata lebih unggul yang pakai tindakan. Padahal ini juga obat ini juga baru dan obat ini juga penemuan yang menghebohkan dan kemajuan yang besar begitu. Jadi memang lebih bagus ini. Nah, kalau dari angka gitu kira-kira begini. Jadi kalau pasang ring sekarang ini tingkat keberhasilannya itu di atas 90%. Nah, yang dimaksud tingkat keberhasilan itu adalah itu kita lihat sendiri tuh pada waktu tindakan tuh kita lihat gambarnya pembuluh darah yang tadinya tersumbat habis itu jadi ngalir lagi, normal lagi. Alirannya tuh jadi sama seperti sebelum tersumbat. Nah, kita sebutnya itu namanya ya kita sebut skala 3. Kita semprotkan cairan, kalau nggak ada aliran sama sekali itu 0. Itu tersumbat benar-benar. Itu waktu datang itu 0 itu. Waktu kita suntikan cairan di situ nggak ngalir sama sekali cairannya. Nah, itu 0. Kalau ngalir sedikit aja itu skala 1. Kalau ngalir lebih banyak tapi tidak sama seperti kalau normal itu skala 2. Kalau disemprotkan terus ngalirnya normal lagi itu skala 3. Nah, itu pada pasien yang kalau pasang ring itu skala 3. Begitu dipasang ring, disemprotkan terus ngalir lagi seperti sebelum kena sumbatan. Nah, itu pada yang pasang ring. Pada yang pakai obat itu kemampuan untuk bisa mengalir lagi sampai skala 3 itu efektivitas dari obat ini mungkin sekitar 50% aja. Berarti mungkin sampai skala 1 atau 2? Bukan, ya sebagian ya, tapi maksudnya bisa mencapai skala 3 tadi itu cuma pada 50% pasien yang dikasih obat ini. Yang kedua kelemahannya juga adalah kalau pasang ring itu begitu kita lihat gambarnya, kita bisa tahu persis itu sudah terbuka atau enggak, karena gambarnya tuh langsung kita lihat tersumbat dan setelah terbuka alirannya kita bisa lihat persis begitu. Sementara ini kalau pakai obat kita cuma nungguin doang, dikasih obatnya terus kita tungguin gimana waktu kita kasih obat ini
kita nggak bisa langsung lihat betul nggak udah ngalir gitu. Kita cuma nunggu. Nah, nunggunya itu untuk melihat apa? Untuk melihat perubahan dari si pasiennya. Pasiennya keluhannya hilang apa enggak? Nah, kalau hilang kita bisa menduga. Cuma menduga, kita nggak bisa memastikan karena kita nggak lihat langsung. Kita menduga, oh berarti ini udah ngalir lagi, mudah-mudahan gitu. Jadi itu biasanya obatnya kita kasih dalam bentuk infus. Infus selama kurang lebih 1 jam lah. Ya 1 jam, kadang agak lebih lama dari itu tergantung kemampuan si pasien menerima obat itu. Jadi cuma sekali aja dikasihnya infus. Ditetesin ya, pakai infus. Nah, waktu dikasih itu biasanya pasiennya belum berkurang keluhannya. Bahkan sebagian pasien timbul keluhan yang nggak enak begitu. Obatnya saya selalu bilang sama pasien, ini obat keras, tapi juga efek sampingnya jadinya pasiennya bisa lemas. Yang tadinya udah sakit-sakit dadanya jadi lebih lemas lagi, itu mual-mual, muntah, tensinya bisa turun. Tapi selalu kita kasih tahu bahwa ini 1 jam, tahan ya. Oh 1 jam. 1 jam itu aja, ditahan-tahan supaya obatnya bisa bekerja. Nah setelah pemberian obat dalam 1 jam, setelah obatnya selesai, pada umumnya kalau berhasil itu maksimal sampai 1 jam berikutnya pasiennya udah mulai merasa tuh enakan. Karena udah ngalir lagi dia, udah enakan. Jadi udah lebih tenang, nyeri dadanya udah jauh berkurang, gitu. Jadi kita taunya obat ini udah bekerja, udah efektif untuk membuat aliran darahnya ngalir lagi atau enggak, itu dari keluhan pasien. Yang kedua, memang dokternya akan memeriksa, itu kita rekaman jantungnya. Pada waktu datang rekaman jantungnya nggak normal, pada waktu udah habis pemberian obat, rekaman jantungnya ada perubahan, bukan jadi normal, tapi ada perubahan yang dokter bisa melihat bahwa oh ini efek obatnya sudah bekerja. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa obat ini sudah bekerja, sudah berhasil menangani sumbatan tadi, sudah ngalir lagi, gitu. Nah berarti kan benefitnya ada tuh obatnya kan, maksudnya ada tuh efektivitasnya untuk melawan serangan jantung. Iya. Kalau kita udah minum obat, gitu ya, udah minum obat. Bukan diminum obatnya, di infus. Oh iya di infus. Kalau kita udah infus, udah injek ke tubuh, masih butuh nggak dok? Itu masang ring jantung. Nah itu penting ini. Jadi pasien juga suka nanya, udah pakai obat ini pasang ring lagi nggak gitu kan? Saya kan nggak mau pasang ring, makanya saya pakai obat begitu. Nah mesti dipahami bahwa tadi si obat itu dia menghancurkan gumpalan darah. Kan tadinya udah ada plak, misalnya plaknya 70%. Yang sisa 30% itu tersumbat mendadak karena tiba-tiba terbentuk gumpalan darah. Yang dilakukan oleh si obat ini adalah melumerkan si gumpalan darah itu, sehingga gumpalan darah yang baru terbentuk tadi, lumer, darahnya bisa ngalir lagi. Tapi si obat ini, streptokinase tadi, nggak bisa melumerkan si plak itu mah udah lama, plaknya udah keras, itu nggak bisa lumer oleh si obat ini. Yang lumer itu gumpalan darah yang baru terbentuk saat itu, karena itu memang prosesnya baru terjadinya. Jadi itu lumer, yang penting aliran darahnya udah ngalir sehingga tertolong. Itu yang kita juga bahas di video sebelumnya, bahwa kalau kita biarkan dia nyumbat terus, mati ototnya. Tapi kita sekarang menyelamatkan supaya ototnya jangan mati. Dikasih obat, lumer dia, nah otot jantungnya dapat lagi makanan, ya itu udah terselamatkan. Tapi kalau kita ngomong plaknya masih ada. Jadi alirannya belum 100% bagus. Bagaimana caranya supaya 100% bagus? Dipasang ring. Jadi tetap nantinya dipasang ring. Tetapi pemasangan ringnya bukan urgent harus saat itu juga. Gitu. Kalau pemasangan ring yang kita cerita di video sebelumnya, itu kita urgent kita pasang saat itu juga, karena kita memang memilih kita langsung pasang ring tanpa pakai obat dulu, langsung dibuka diselesaikan semuanya. Tapi kalau ini kita yang hancurkan saja itu gumpalan darahnya, urusan plaknya itu belakangan kita persiapkan untuk dipasang ring. Misalnya katakan tadi pasiennya ada di kota yang di kota itu nggak ada alatnya, atau kebetulan nggak ada juga dokternya, dikasih dulu obat itu. Pasiennya terselamatkan. Yang penting otot jantungnya jangan sampai mati dulu, udah agak stabil, lalu pasiennya dikirim ke misalnya ke Jakarta atau ke kota besar lainnya untuk dilakukan tindakan pemasangan ring. Jangan lama-lama nunggunya, tentu dalam waktu katakanlah
seminggu atau berapa gitu kalau bisa. Atau kadang-kadang juga saya pernah cerita saya tugas di Sumatera. Di Riau itu. Itu ada perusahaan yang memiliki kemampuan untuk pemberian obat itu. Walaupun tidak ada dokter jantungnya, mereka ada dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum yang punya kemampuan untuk memberikan obat itu dengan baik. Jadi dan obat itu ada di perusahaannya. Jadi ketika ada pasien kena serangan jantung, dokternya kasih obat itu dan itu sangat menolong. Dokternya kasih obat itu supaya tertolong dulu. Begitu dikasih obat itu pasiennya stabil, nggak tunggu besoknya. Pasiennya langsung dikirim. Ya kirim ke rumah sakit tempat saya bekerja untuk segera dilakukan tindakan, dilihat lagi apakah penyempitannya, alirannya sudah ngalir belum, dan perlu dipasang ring atau tidak gitu. Nah itu beberapa pasien datang pas saya lihat udah ngalir, tapi masih ada sisa penyempitan. Tadi saya besarkan diameter pemburuannya, dipasang ring dan pasiennya baik keadaannya. Karena yang utama tuh justru dikasih obat di sana dulu sehingga udah ngalir dulu sehingga ototnya nggak sampai mati. Bahwa itu nanti dipasang ring jadi lebih sempurna itu tambahan buat dia. Tapi diselamatkan dulu gitu. Ya kalau dia nggak diselamatkan dengan obat, biarpun nanti dikirim pasang ring, tetap aja ototnya udah keburu mati. Terlambat juga walaupun kita buka juga, paham maksudnya ya? Paham. Gitu. Nah tetapi ada juga pasien yang kasih obat ternyata tadi nggak efektif karena kan kita bilang tadi 50%. 50%. Iya. Dari mana taunya? Ya pasiennya tetap kesakitan. Tetap. Ngerasa ya? Jadi udah dikasih tuh tetap aja pasiennya nggak berkurang sakitnya. Bahkan mungkin bertambah berat, tambah sesek. Kalau dilihat dari ini tensinya, nadinya semuanya jadi jelek gitu. Tensinya anjlok, nadinya, denyut jantungnya lari-lari, pasiennya kelihatan sesek hebat begitu. Nah ini mungkin nggak berhasil ininya pemberian obatnya. Nah mungkin kamu Rin nanya, bisa nggak diulang lagi? Obatnya kasih lagi sekali lagi. Kasih lagi dong. Iya, nah itu nggak bisa. Jadi obatnya cuma sekali pemberian. Dan bahkan obat ini kalau sudah dikasih sampai setahun minimal tuh, kita nggak boleh kasih obat ini lagi. Karena kalau dikasih encernya luar biasa ya, mengganggu sistem tubuh berarti. Karena terbentuk antibodi yang tadi saya bilang tuh, gitu. Jadi nggak ada juga ininya manfaatnya. Nah kalau gagal memang seharusnya idealnya pasiennya kemudian dilakukan yang kita sebut rescue PCI. Rescue itu penyelamatan. Artinya kita pasang ring untuk menyelamatkan karena ternyata obat tadi gagal. Nah memang terus terang kalau di rumah sakit yang tidak ada alatnya, ya terpaksa kita harus cepat-cepat dirujuk ya, dikirim pakai ambulans begitu. Tetapi kalau misalnya tadinya pasiennya menolak untuk dilakukan pemasangan ring, tetapi dia pilih obat, setelah diinfus obatnya ternyata nggak berhasil juga, ya biasanya dokter akan jelaskan sama keluarga pasien bahwa ini ternyata obat tadi tidak berhasil membuka aliran darahnya, dan ini apa boleh buat, kita harus sesegera mungkin kita pasang ring. Beda sama yang tadi kita cerita, kita pasang ring juga, tapi nggak urgent. Kalau pemberian obatnya berhasil pasiennya udah tenang, ya kita boleh tunggu ya dalam hitungan katakan hari, atau kalau misalnya tempatnya tidak ada alat untuk pasang ring, ya ditunggu misalnya sampai dia udah pulang seminggu kemudian dikirim. Nah itu masih bisa, tapi kalau lagi ini benar-benar kita harus lakukan segera, makanya namanya rescue, penyelamatan, rescue PCI. Oke, jadi kita simpulkan aja, karena udah cukup panjang nih video ini. Kita simpulkan tentang pemberian obat ini. Yang pertama, memang paling ideal itu adalah di primary PCI yang sudah kita bahas di video sebelumnya, itu penanganan yang paling ideal. Tapi kadang-kadang ada kendala karena di kota tersebut atau di area tersebut tidak ada alatnya, tidak ada dokter yang bisa melakukannya. Atau kendala kedua dari pasien atau keluarga pasien tetap nggak mau dilakukan. Nah itu kita bisa lakukan pemberian obat. Kita sebut tadi namanya obat trombolitik atau fibrinolitik. Obatnya namanya streptokinase yang prinsip kerjanya adalah melumerkan atau menghancurkan si gumpalan darah itu. Tetapi pemberian obat ini juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus terpenuhi. Syaratnya adalah dia harus di bawah 12 jam. Paling bagus di bawah 1 jam atau at least 3 jam. Nah itu angka keberhasilannya masih cukup oke. Dan juga tidak boleh ada kontraindikasi yang utama tadi, tidak boleh ada riwayat perdarahan. Nah, kemudian obat ini sekitar 50% kemungkinan dia bisa membuat aliran darahnya menjadi bagus kembali. Nah, itu bisa dilihat dari
pasiennya keluhannya berkurang jauh, rekamannya juga baik. Ya kalau seperti itu tetap pasang aja, tetap pasang, tapi boleh hari berikutnya atau boleh minggu depannya dikirim ke tempat yang bisa pasang ring. Tetapi kalau gagal, yang bisa kelihatan dari pasien yang nggak tambah baik, keluhannya nggak berkurang, malah kondisinya memburuk, itu mau tidak mau harus segera dilakukan pertolongan namanya rescue PCI, langsung dirujuk untuk dipasang ring. Nah gitu ya. Oke, ini kayaknya kita ngobrol udah cukup panjang loh. Iya. Udah cukup panjang, tapi gini, saya kepo, mungkin di next video dokter bisa spill ya? Kasih tahu dong, next video kita mau bahas apa ya? Ini saya udah timbang-timbang next video kita mau ngobrol, ini banyak sekali pertanyaan dari pasien. Begitu pasien datang ke UGD, dokternya cuma lihat sebentar, terus dokternya langsung bilang, Pak atau Bu, ini suaminya kena serangan jantung. Kadang-kadang pasien bertanya, kok cepet banget, kok gampang banget dokter bisa langsung memvonis suami saya serangan jantung? Nggak sampai setengah jam, karena cuma sebentar ya, 10 menit itu udah tahu. Nah itu nanti saya jelaskan di video berikutnya, kenapa dokter bisa begitu cepat bisa mendiagnosis serangan jantung. Mungkin ditahan dulu jawabannya dok ya. Nah kita udah cukup panjang nih membahas dari tadi ya, bagaimana segala macamnya tentang obat alternatif dari ring jantung juga. Nah mohon sekali mungkin teman-teman juga semuanya bisa nge-share, siapa tahu kita juga bisa menyelamatkan nyawa teman-teman kita atau saudara kita. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk di-share. Dan juga kalau teman-teman pengen ngikutin yaitu playlist kita dari awal sampai habis sampai kali ini, dan di next video bisa klik playlistnya sebelah sini, dan juga jangan lupa subscribe-nya sebelah sini. Dan kalau misalnya mau follow juga sosial media kita yang lain ada di bawah sini juga. Jadi Dr. JJ terima kasih atas waktunya, dan ya kita tunggu jawaban dari Dr. JJ di next video. Sampai jumpa.